Halo sahabat Epscape dan Apps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal hukum terkait gizi dengan topiknya yaitu manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Udah pada penasaran belum? Yuk simak video berikut ini. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang ahli gizi rumah sakit menerapkan sistem penyimpanan di mana barang yang pertama kali dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan harus terlebih dahulu digunakan. Apakah sistem penyimpanan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut? A. FIFO, B. FEFO, C. LIFO, dan D. EXPO, dan E. konvensional. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah sistem penyimpanan, di mana pada rumah sakit itu menggunakan dua sistem penyimpanan yaitu FIFO dan juga FEFO. Jadi untuk opsi C, D, dan E ini kita coret dulu ya sahabat Epscape. Nah, untuk FIFO ini yaitu sistem di mana barang yang pertama masuk itu yang digunakan terlebih dahulu. Sedangkan untuk FEFO, ini adalah bahan makanan yang mengalami expired pertama, itu yang digunakan terlebih dahulu. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah A, first in, first out. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Suatu rumah sakit di suatu daerah memiliki keterbatasan tempat di instalasi gizi. Sehingga kepala instalasi gizi menggunakan sistem penyaluran makanan dari dapur menggunakan wadah yang besar, sesuai dengan jumlah pasien di ruangan. Nah, kemudian makanan baru diporsikan di ruangan sesuai dengan kebutuhan pasien. Bagaimanakah sistem yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut? A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Self-service, D. Prasmanan, dan E. Kafetarian. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 2. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah sistem yang digunakan oleh rumah sakit. Di mana dalam metode distribusi ini terdapat 3 sistem. Yang pertama itu adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi, dan yang ketiga adalah kombinasi dari sentralisasi dan juga desentralisasi. Sehingga untuk opsi C, D, dan E ini kita coret dulu ya sahabat Epscape. Karena self-service, prasmanan, dan kafetarian ini merupakan tipe-tipe pelayanan. Nah, untuk sentralisasi ini dia terpusat, sehingga distribusi atau pemorsiannya itu dilakukan di suatu ruangan di tempat pengolahan. Sedangkan desentralisasi ini makanan akan dibawa ke ruangan yang terdekat dengan bangsal dan akan diporsikan ulang di tempat tersebut. Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi B, desentralisasi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Seorang tenaga pengolah makanan di instalasi gizi sebuah rumah sakit sedang melakukan pengolahan lauk untuk diet rendah lemak untuk mempertahankan rasa asli dari makanan dan bumbu-bumbunya. Teknik yang digunakan menggunakan panci yang berlapis, di mana panci bawahnya berisi air yang direbus, sedangkan lapisan atasnya berlubang untuk memberi kesempatan uap air masuk melalui lubang tersebut. Teknik pengolahan apa yang digunakan tenaga pengolah itu? A. Boiling, B. Steaming, C. Poaching, D. Deep frying, dan E. Sauteing. Nah, kira-kira apa nih jawabannya sahabat Epscape? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 3 ini. Di sini yang ditanyakan adalah teknik pengolahan. Di mana data fokus yang kita dapatkan yaitu tekniknya menggunakan panci yang berlapis. Nah, kita lihat di opsi, ini kita coret dulu untuk opsi deep frying dan sauteing. Karena deep frying ini adalah menggoreng sehingga dia menggunakan minyak. Nah, kalau sauteing ini sama dengan menumis, juga menggunakan minyak yang sedikit. Lalu boiling ini adalah proses merebus. Contohnya yaitu merebus air, kaldu, maupun santan. Jadi untuk soal nomor 3 ini opsi A salah ya sahabat Epscape karena boiling ini tidak menggunakan panci yang berlapis. Nah untuk opsi B steaming ini juga kita mengenalnya dengan mengukus. Di mana proses mengukus ini dia menggunakan panci yang berlapis, di bagian bawahnya berisi air yang direbus, sedangkan lapisan atasnya berlubang untuk memberikan kesempatan
uap air ini masuk melalui lubang tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi B, steaming. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Seorang ahli gizi bekerja di sebuah penyelenggaraan makanan institusi atau PMI yang jenis dan jumlah konsumennya bervariasi, memiliki sarana fisik dan sumber daya yang lengkap, menyediakan makanan penuh sehari dan memiliki syarat kesehatan. Apakah jenis PMI yang dimaksud? A. Rumah sakit, B. Asrama, C. Komersil, D. Khusus, dan E. Industri. Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 4 ini. Ini yang ditanyakan adalah jenis PMI. Dan data fokus yang kita dapatkan dari soal ini, dia memiliki syarat kesehatan. Dimana kalau memiliki syarat kesehatan itu adalah ketentuan pada PMI rumah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah A. PMI rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Seorang laki-laki bertugas di bagian penerimaan bahan makanan, di mana pada bagian penerimaan terdapat daftar list yang menjadi acuan. Biasanya berisi karakteristik dan kualitas bahan makanan yang tujuannya agar pesanan sesuai dengan penerimaan. Yang tujuannya agar pesanan sesuai dengan yang diterima. Daftar apakah yang dimaksud? A. Pedoman menu, B. Master menu, C. Spesifikasi bahan makanan, D. Standar porsi, dan E. Standar resep. Nah, kira-kira apa nih jawabannya sahabat Escape? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 5. Dari soal, ini data fokus yang kita dapatkan adalah berisi karakteristik dan kualitas bahan makanan. Tujuannya agar pesanan sesuai dengan yang diterima. Untuk opsi A dan opsi B, pedoman menu dan master menu ini salah ya sahabat Escape, karena ini dia berisikan menu dan juga bahan-bahan yang digunakan. Tapi dia tidak berisi karakteristik dan kualitas bahan makanan yang digunakan. Nah, kalau standar porsi, ini dia berisi ukuran dari makanan yang akan disajikan. Sedangkan standar resep, ini dia berisi tentang cara pengolahan bahan makanan. Sedangkan spesifikasi bahan makanan, ini dia merupakan standar bahan makanan yang menjadi acuan yang berisi dari ukuran, bentuk, serta kualitas. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C, spesifikasi bahan makanan. Karena spesifikasi bahan makanan ini dia berisi tentang karakteristik dan juga kualitas dari bahan makanan. Nah, ini juga menjadi acuan nantinya untuk pemesanan bahan makanan dan akan menjadi acuan juga ketika kita menerima bahan makanan yang sudah dipesan tadi. Makanya untuk soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat tadi adalah opsi C, spesifikasi bahan makanan. Nah, itu dia tadi pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Escape Indonesia. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.